Selamat pagi sahabat Widayatur. Gimana kabar sahabat Widayatur hari ini? Mudah-mudahan sehat di tengah pandemi ini ya. Bertemu lagi bersama gue Meti di virtual tour bersama Widayatur yang kedua untuk daerah Bali sahabat Widayatur. Nah, virtual tour kali ini judulnya adalah 4 hari 3 malam kembali ke Bali, petualangan di surga tersembunyi, Menjangan dan Nusa Penida. Nah, sahabat Widayatur pasti agak kurang terlalu familiar ya dengan dua daerah ini, Menjangan dan Nusa Penida. Di sini dua daerah ini adalah lokasi tempatnya surga tersembunyi Bali, sahabat Widayatur. Belum terlalu ramai sehingga kalau ke sana itu private dan secluded banget. Cocok untuk sahabat Widayatur yang mencari perjalanan dan wisata di tempat yang private dan secluded di masa-masa pandemi ini dan menghindari keramaian sahabat Widayatur. Nah, saat ini gue di hari pertama udah menuju perjalanan ke daerah Menjangan. Menjangan itu terletak di daerah Negara, bagian paling barat dari Pulau Bali di Kabupaten Jembrana. Nah, perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga ke Menjangan itu sekitar 150 kilometeran sahabat Widayatur. Kira-kira kayak dari Jakarta ke Bandung. Perjalanan kalau jalannya tidak macet itu sekitar 3-4 jam saja. Nah, di sana nanti kita akan mengunjungi salah satu properti eksklusif di daerah Menjangan, yaitu Pelataran Menjangan, sahabat Widayatur. Penasaran seperti apa cerita serunya kita di surga tersembunyi Menjangan ini? Ayo ikutin terus perjalanannya menuju Menjangan. Halo sahabat Widayatur. Akhirnya setelah hampir 4 jam perjalanan nih dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, akhirnya gue sampai juga nih di Pelataran Menjangan sahabat Widayatur. Baru banget sampai di sini, protokol kesehatannya sudah terlihat, semua staffnya di sini memakai face shield dan juga face mask. Dan sebelum masuk ini koper kita juga akan disemprot disinfektan dulu. Kopernya udah safe nih, kita coba langsung check-in aja yuk. Mau dikalungin bunga sahabat Widayatur. Terima kasih. Nah, setelah datang nih sahabat Widayatur, kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke lobinya. Nah, sahabat Widayatur, gue udah sampai nih di lobinya Pelataran ya, sahabat Widayatur. Pas masuk kita langsung diberi nuansa ada himbauan untuk pelataran protokol safety-nya, sahabat Widayatur. Bisa denger nggak? Nah, sahabat Widayatur, itu akan selalu diputar di lobi ini sebagai peringatan kepada seluruh tamu yang menginap di Pelataran Menjangan ini, sahabat Widayatur. Lobinya ini lumayan spacious, kita lihat ini lantainya kayu, sahabat Widayatur, dengan atap yang khas banget ala Pelataran di mana aja, sahabat Widayatur ya. Dan lihat di sana, ini langsung menghadap ke laut dan juga ke Pulau Menjangan yang ada di seberang sana, sahabat Widayatur. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Pelataran ini bersama dengan resort manajernya Bapak Erik Hardiansyah. Nah, Pak Erik Hardiansyahnya udah nunggu nih di luar. Ayo coba kita colek-colek Pak Erik Hardiansyahnya yuk. Sahabat Widayatur, sekarang gue udah bersama Resort Manager Pelataran Menjangan dengan Bapak Erik Hardiansyah. Halo Pak. Halo, selamat Gimana siang. kabar Pak? Baik, Siang ini baik. Fit banget nih kayaknya hari ini Iya, ya. habis olahraga pagi-pagi. Oh, tiap hari Tiap olahraga hari di sini olahraga kayaknya dalam Taman Nasional. di surga banget ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Wah, ada kelapa muda nih Pak. Iya, Wah. ini
kelapa muda welcome drink kita yang biasa kita sajikan buat tamu sewaktu mereka check-in. Pak, terima kasih atas undangannya ke Yeah. Pelataran Menjangan dan tempatnya ini benar-benar saya melihat ke sini tadi pas di jalan nih kapan nyampe-nya gitu ya, semuanya hutan gitu Pak. Ternyata emang terpelosok banget di sini, benar-benar hidden paradise di sini ya Pak ya. Kebetulan di tour ini kita memang punya hidden paradise, salah satunya Pelataran Menjangan ini. Kira-kira selain pemandangannya ini, hidden paradise lainnya apa nih Pak di Pelataran Menjangan? Jadi sebelumnya saya jelasin dulu alam di sekitar kita tempat sekarang kita duduk biasa tamu check-in. Jadi tamu, kenapa alasan kita proses check-in itu selalu kita lakukan di gazebo ini biar tamu setelah after long road 4 hour dari airport, jadi dia bisa feel relax dulu, dapat air suasana angin dari lautnya. Terus dia bisa nikmatin pemandangan dari sini, dia bisa ngeliat Gunung Baluran di Jawa, terus kemudian ada Raung, ada Ijen, ada Arjuna di sebelah sana. Oh, Ijen kelihatan dari Ijen sini ya bisa Pak? kelihatan dari Itu sini. Ijen ya berarti ya? Itu kebetulan lagi ketutup awan sekarang. Wow. Nah, terus kemudian dia bisa nikmatin juga Pulau Menjangan. Pulau Menjangan yang sana ya Pak ya Sebelah berarti. sana. Oke. Ya, jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Salah satu complementary activity yang kita lakukan di sini yaitu morning walk. Itu morning walk kita biasanya mulai jam 8 pagi, reservation in advance. Nanti staff kita yang akan ngajak jalan, start dari lobi depan, terus nanti akan jalan ke tengah hutan, dijelaskan tentang tanaman, tumbuhan. Kalau beruntung itu ketemu tupai. Tupai yang sini nggak kecil, tapi kayak civet, kayak luwak besar. Gede ya? Gede, dia biasanya tuh keluar pagi atau sore dan dia ada sedikit pemalu. Terus kemudian juga akan mengunjungi kita punya Bali Starling Sanctuary, yaitu pengembang biakan jalak Bali. Jadi Bali Starling Sanctuary kita itu begitu si babynya itu si induknya sudah punya baby umur 7 bulan, itu nanti akan kita taruh di kandang habituation di depan restoran. Begitu setelah habituation selama 2 bulan, itu akan dirilis balik lagi ke alam liar, tapi dengan dikasih tag dulu dengan nomor registrasi kita. Karena sekarang ini jumlah jalak Bali sudah mulai banyak. Terus kemudian juga setelah itu, selain morning walk, kita ada juga snorkeling dan kayaking. Snorkeling kayaking di jetty. Snorkeling kayaking di jetty itu bagusnya kalau misalkan dia lagi kalau ini kan lagi surut nih. Ya. In between antara surut dari pasang menuju surut itu lebih enak untuk snorkeling ya, karena itu nanti di jetty, nanti saya kasih unjuk jetty-nya seperti apa. Karena kalau lagi beruntung bisa ngeliat penyu laut lewat. Penyu laut ya. Jadi kadang-kadang dia suka main-main di situ. Dan terumbu karang kita juga kita jaga di sana. Terus kita juga ada program yang namanya ETPP untuk koral juga, maksudnya untuk terumbu karang. Selain juga ETPP untuk pohon endemic tree plantation program buat pohon maupun buat mangrove. Terus kemudian tamu juga bisa cycling. Cycling juga bisa. Goes berarti bisa di sini ya. Bisa di sini. Goes ini cukup rute dari keliling resort terus keluar nggak jauh dari sampai entry gate, itu udah cukup sehat itu. Biasanya saya tiap hari kadang-kadang suka main goes-goesan sini. Dan aman. Aman ya. Maksudnya nggak ada binatang buasnya. Nah itu pertanyaan saya juga nih Pak. Di sepanjang perjalanan kita lihat monyet tadi ya. Jadi aman di sini, monyetnya juga nggak ngeganggu. Terus justru predator paling tinggi di sini manusia, bukan siapa-siapa gitu kan. Terus kemudian kita juga ada activity, yang namanya daily afternoon tea tiap jam 4 sampai jam 5 sore di Octagon Restoran. Selain activity yang complementary, ada beberapa activity yang berbayar. Yang salah satu yang paling favorit itu yaitu Into the Blue, pergi ke Pulau Menjangan. Jadi tamu berangkat dari sini jam 10, terus kemudian 10 pagi, terus kemudian sampai di pulau dia akan pakai baju Bali, mengunjungi temple, 3 temple, lalu kemudian akan snorkeling, lunch di sana, terus kemudian snorkeling lagi, baru balik lagi ke properti sekitar jam 2. Pulau Menjangan ini baru dibuka, itu kemarin sekitar tanggal 29 Juli, setelah kemarin di lockdown hampir sekitar 2 bulan lebih. Nah, terakhir kemarin tuh ada tamu, dia habis snorkeling di sana, dia bilang benar-benar bersih, lebih bersih dari sebelumnya. Karena nggak rame, nggak ada kegiatan kan, jadi benar-benar clear dan biota lautnya juga benar-benar terjaga. Terus selain itu kita juga ada cruise. Jadi kita punya kapal kita ada namanya Pinisi Komodo dan Pelataran Indonesia Yachts. Itu kita ada paket yang namanya full day cruise. Itu
itu tamu keliling full day ke Pulau Menjangan bisa ataupun ke Gili Putih. Gili Putih adalah salah satu spot baru yang kita baru bikin package yang namanya sunset cruise ataupun full day cruise ke Gili Putih. Jadi dia kayak sandbank di Maldives. Begitu airnya pasang, beberapa area itu tertutup air, begitu surut dia terbuka lebar. Itu lokasi di sana 45 menit kurang lebih lewat pakai kapal kita. Itu di sana bisa snorkeling, bisa enjoying sunset cruise-nya kalau dia ambil paket sunset cruise seperti itu. Terus kita juga ada yang namanya activity di darat, winery picnic lunch. Jadi winery picnic lunch itu tamu dia makan siang kita berangkat dari sini jam 10, terus kemudian berangkat ke vineyardnya Hatton. Jadi kita ada kerjasama dengan Hatton. Seperti yang orang tahu, Hatton adalah salah satu wine dari Bali, wine khas dari Indonesia, dari Bali, ya kan. Dan itu tamu akan melihat proses how to make Hatton wine, terus petik anggur, buah anggurnya juga, terus kemudian lunch dengan venue, dengan view kebun anggur. Jadi macam kayak kalau kita di Margaret River, di Bordeaux itu kelihatan macam kayak gitu. Terus ya itu salah satunya. Nah nanti sore itu akan ada kegiatan beach blanket bingo. Beach blanket bingo itu kita piknik di pinggir pantai sambil enjoying sunset, ya kan. Nanti area pantainya itu ada hidden paradise, itu benar-benar di pojok sana, pelosok sana. Ya kan, itu pas jatuhnya nanti ngelihat sunset. Cakep. Oh, itu banyak banget nih aktivitas berarti di pelataran Menjangan ini one stop destination ya. Nggak harus kemana-mana nih sahabat Widiatur, udah cukup di pelataran Menjangan ini aja staycation itu udah benar-benar banyak banget aktivitas yang bisa kita minimum coba. Stay-nya itu enaknya 3 hari. 3 hari dapat ya. semuanya. Karena kalau 2 hari kan datang nyampe 4 jam udah capek kan aktiviti. Gitu. Tapi kalau 3 hari itu pas gitu di pinggir laut. Seperti itu. Luar biasa sekali sahabat Widiatur mendengar penjelasan dari Pak Erik Ardiansyah tadi, Resort Manager Pelataran Menjangan. Gue udah jadi nggak sabar nih mau nyoba semua aktivitas yang ada di sini sahabat Widiatur, dan mau lihat propertinya juga. Ayo ikuti terus perjalanan kita di virtual tour ini, sembari gue mau nyoba dulu ini kayaknya menggoda banget. Yuk. Gue sekarang mau keliling pelataran Menjangan sahabat Widiatur pakai armada ini nih ya, double decker. Udah kayak di London nih sahabat Widiatur. Ayo naik yuk di atas biar view-nya bagus. Sahabat Widiatur, sekarang kita menuju ke spanya, dan ini salah satu juga diskon yang akan Widiatur berikan apabila sahabat Widiatur purchase sahabat Widiatur di paket ini. Kita akan coba cek spanya seperti apa di sini. Pasti indah banget sahabat Widiatur. Namanya Padma Spa. Wah, sahabat Widiatur siap-siap ya, siap-siap. Padma Spa ini jadi pemenang Luxury Spa Awards di tahun 2018 nih sahabat Widiatur. Ini piagamnya di sini. Padma Spa by Pelataran World Luxury Spa Awards winner 2018. Mau meninggal sahabat Widiatur. Jujur. Oh my god. Lihat aja deh ciamiknya tuh.
Widayatur, gue udah sampai di salah satu unit di pelataran Menjangan ini, sahabat Widayatur. Ini the highest kategorinya, namanya Luxury Mangrove Villa. Luasnya ini spacious banget, 150 square meter, sahabat Widayatur. Luas banget bukan? Ini lihat di sini dari luarnya aja, aduh, kebayang nggak? Sahabat Widayatur honeymoon di sini dan bersama ataupun bersama keluarga juga bisa di sini. Jadi sahabat Widayatur, pelataran Menjangan itu memegang sekali konsep work fun with family, sahabat Widayatur. Jadi kalau sahabat Widayatur bersama family ke sini dengan high speed internet access, di sini sahabat Widayatur bisa bekerja di ruangan dan juga sambil anak-anak sahabat Widayatur bisa bermain ke pinggir pantai dengan pengamanan tentunya ya. Nah, di sini disediakan juga 4 complimentary air ya, ada yang still dan ada yang sparklingnya juga. Kemudian ada water kettle dan juga coffee maker di sana. Nah, ini di sini ruangannya spacious banget untuk bedroomnya, 1 bedroom villa, luxurious banget. Lihat aja deh ya, I'm speechless. Sahabat Widayatur, ini udah mau jam-jamnya sunset dan gue mau cobain salah satu encounter yang ada di pelataran Menjangan ini, yaitu Beach Blanket Bingo. Seperti apa bentuknya? Ayo kita harus naik bagi ini dulu untuk bisa mencapai ke pinggir pantai. Sahabat Widayatur, sekarang gue udah sampai nih di Laguna Beach, lokasi Beach Blanket Bingo yang udah di set up buat gue, sahabat Widayatur. Nah, ini lokasinya tepat di bibir pantai dan langsung menghadap ke sunset. Seperti apa bentuknya, mau lihat? Ini dia. Surprise! Yahoo! Nah, sahabat Widayatur, ini cocok banget nih kalau berdua sama pasangan sahabat Widayatur di sini sore-sore sambil menikmati cahaya sunset. Mau lihat cahaya sunsetnya seperti apa, sahabat Widayatur? Tepat ada di sebelah sini nih. Sahabat Widayatur, sore-sore jamnya sunset ini menikmati hidangan di sini, sahabat Widayatur, by pelataran Menjangan. Di sini bisa kita lihat ada mini burger, mini sandwich, ada beef sandwich, kemudian ada fruit cutlet, kemudian ada chocolate cake dan setup minuman di sini. Di sebelah kanan gue ini ada sliced fruits dan juga tropical fruit. Gue mau enjoy dulu deh ya sunset dengan semua hidangan ini. Gue enjoy dulu, sahabat Widayatur, Beach Blanket Bingo dengan setapan ini semuanya dan semua makanan yang ada di sini. Jangan ngiri ya, kalau ngiri langsung aja ke pelataran Menjangan bersama Widayatur. Good morning, sahabat Widayatur. Gue udah bangun nih pagi-pagi jam 7 di sini, sahabat Widayatur ya. Jam 7 ini gue mau melakukan beberapa aktivitas yang ada di pelataran Menjangan ini. Ada trekking, jungle trekking, kemudian ada cycling dan juga ada snorkeling. Woohoo! Nah, sahabat Widayatur, sekarang gue mau coba yang pertama kali nih, yaitu jungle trekking. Gue udah bersama instrukturnya di sini, Pak Ade. Halo Pak Ade. Pagi. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kita mau kemana nih trekkingnya Pak? Kita ke arah barat. Ke arah barat? Oke. Barat arah sana ya Pak ya? Yes. Langsung aja gimana Pak? Iya, siap. Yuk, ayo Pak, cus, mari. Yuk. Bapak yang lead the way ya Pak ya.
Sahabat Widayatur, kita udah nyampe di salah satu site di sini. Pohonnya gede banget. Namanya di sini ya, Pak Ade ya. Kresek lokal name, nama latinnya Ficus rigida. Namanya kresek, sahabat Widayatur. Terus di dalam ini ada tempat buat semedi, sahabat Widayatur. Coba gue duduk di sini dulu ya, siapa tahu dapat hidayah, ya kan? Kayaknya tidur di sini enak nih, sahabat Widayatur. Setelah tadi lumayan ekstrim, trekking dan juga cycling, goes, sahabat Widayatur. Sekarang udah waktunya untuk sarapan nih. Ini udah mulai lapar nih gue, sahabat Widayatur. Kita restorannya di sini di pelataran ini namanya The Octagon, sahabat Widayatur. Breakfast, lunch, dan dinner itu bisa disediakan di sini. Ayo kita lihat menunya kayak apa aja yuk. Keunikannya restoran ini, sahabat Widayatur, bisa dilihat. Ini pasir semua, pasir pantai. Dan ini katanya langsung diimpor dari Kalimantan, sahabat Widayatur. Karena pasirnya benar-benar halus dan lembut banget di kaki. Terima kasih, Mbak. Thank you. Sahabat Widayatur, ini sudah di set nih breakfast gue, right by my sunbed. Nah, ini adalah salah satu peraturan protokol kesehatan mereka, sahabat Widayatur. Jadi di era new normal sarapannya akan di-serve langsung di dekat kita tanpa ada buffet yang banyak, dan ini less contact dengan para staff yang lainnya, sahabat Widayatur. Di sini ada homemade pastry, kemudian sliced fruit, gue pesen jus papaya juga, dan ada juga teh hangat. Gue enjoy dulu deh ya sarapan dengan view yang indah ini. Sahabat Widayatur, setelah sarapan nih gue udah punya tenaga lagi. Kita mau nyobain salah satu aktivitas complimentary bonus di tour 4 hari 3 malam kembali ke Bali ini bersama Pelataran Menjangan, yaitu kayaking dan juga snorkeling. Tepatnya ada di sini, di jetty ini, sahabat Widayatur. Kita akan menuju ke tengah pantai nanti, ke tengah laut ya, dan mencoba snorkelingnya. Kemarin gue sebenarnya udah sempet lewat sini, sahabat Widayatur. Jangankan di tengahnya, di bibir pantainya aja udah banyak ikan-ikan cantik yang bisa dilihat dari atas, sahabat Widayatur. Gue penasaran di tengah-tengah biota lautnya sekaya apa. Coba kita cek aja langsung yuk. Kita siap-siap dulu. Gue udah ngerasa aman nih, sahabat Widayatur. Udah nggak takut tenggelam lagi. Sekarang gue udah siap untuk kayaking dan snorkeling di tengah laut. Ayo, ikutin terus.
Setelah 2 hari ini, gue berkeliling pelataran Menjangan Resort and Spa dan merasakan beberapa activity complimentary dari pelataran Menjangan dan juga ada yang berbayarnya. Nah, di sini gue sekarang berada di kamar yang semalam gue inepin nih sahabat Udayatur. Nah, kalau sahabat Udayatur membeli paket 4 hari 3 malam kembali ke Bali, petualangan di surga tersembunyi Menjangan dan Nusa Penida, sahabat Udayatur akan merasakan penginapan di pelataran ini, sahabat Udayatur, seperti yang ada di belakang ini. Dan ini yang gue inepin semalam tadi. Ayo kita lihat di dalam seperti apa bentuknya. Yang menarik di setiap properti yang Dwi Dayatur gunakan adalah bahwa Dwi Dayatur selalu memperhatikan kesehatan dan higienitas dari semua properti yang kami gunakan dan juga servis yang kami berikan kepada sahabat Dwi Dayatur semuanya. Di pelataran Menjangan ini juga sudah lengkap sahabat Dwi Dayatur. Kalau kita lihat di sini, di setiap kamarnya upon arrival sahabat Dwi Dayatur akan diberikan hand sanitizer dan juga di sini ada face mask 2 lembar dan juga ada wet wipes dan juga ada alcohol wipes. Nah, yang menarik dari kamar ini sahabat Udayatur adalah ketika gue sampai ke toiletnya kemarin sahabat Udayatur. Mau lihat seperti apa? Ayo ikutin terus. Surprise! Woo! Dilengkapi dengan tub yang benar-benar spacious, besar sekali, dan standing shower di sana sahabat Udayatur. Nah, di sini 2 sink ya untuk his and her. Kemudian di sini toilet bowl-nya dan ini outdoor open air sahabat Udayatur. Tidak jauh dari pelataran Menjangan Resort and Spa, masih ada salah satu properti dari pelataran lagi nih sahabat Udayatur, yaitu Bajul Eco Lodge. Woohoo! Nah, sesuai namanya sahabat Udayatur, Bajul Eco Lodge ini lebih ekonomis dibanding pelataran Menjangan Resort and Spa. Seperti apa bentuk kamarnya? Coba cek video selanjutnya. Jadi sahabat Udayatur kalau mau lebih hemat tinggal di Bajul Eco Lodge. Tapi kalau sahabat Udayatur mau yang lebih luxurious, pelataran Menjangan Resort and Spa lah tempatnya sahabat Udayatur. Dua properti ini masih tetap dikelola oleh pelataran manajemen. Nah sahabat Udayatur, inilah akhir dari cerita kita di Menjangan. Saat ini gue akan balik ke Kuta lagi dan menginap di Ibis Stars Bali Legian. Untuk besok kita akan pergi ke Nusa Penida pagi-pagi sahabat Udayatur. Seperti apa perjalanan ke Nusa Penida? Ayo kita ikutin terus virtual tour kali ini. Selamat pagi sahabat Udayatur. Nah gini, pagi-pagi gini sahabat Udayatur, gue harus bangun pagi. Ini masih ngantuk sebenarnya sahabat Udayatur, masih jam 7. Nah kenapa gue bangun pagi hari ini sahabat Udayatur? Di hari ketiga ini
perjalanan kita di virtual tour kali ini adalah menuju ke Pulau Nusa Penida, sahabat Hidayah Tour. Nah, karena Pulau Nusa Penida ini harus ditempuh dengan fastboat dari Pulau Bali, dan jadwal fastboat dari Pulau Bali ini pagi banget, sahabat Hidayah Tour, jam 8 pagi. Jadi gue harus bangun pagi-pagi banget nih biar nggak telat sampai ke fastboatnya, sahabat, ke pelabuhannya, sahabat Hidayah Tour ya. Nah, tadi gue menginapnya itu di Ibis Styles Bali Legian, sahabat Hidayah Tour. Sekarang lagi perjalanan ke Sanur. Sebenarnya untuk menuju ke Nusa Penida ada 3 pelabuhan yang bisa kita gunakan. Nah, pertama itu ada Pelabuhan Sanur, kemudian ada Pelabuhan Serangan, kemudian ada Pelabuhan Padang Bayi. Nah, sekarang gue akan menuju ke Sanur untuk menuju ke Nusa Penidanya, sahabat Hidayah Tour. Fastboatnya jalan pukul 8, jadi sahabat Hidayah Tour siap-siap di hari ketiga di tour kali ini, di tour package kali ini tuh harus bangun pagi-pagi biar nggak ketinggalan boat. Ayo ikutin terus perjalanan kita ke Nusa Penida. Nah, sahabat Hidayah Tour, gue udah sampai nih, pagi-pagi masih keliengan dan masih ngantuk sebenarnya, sahabat Hidayah Tour. Tapi demi Nusa Penida yang ciamik banget, sahabat Hidayah Tour, gue udah nyampe di sini sebelum pukul 8 ya. Karena pelabuhan ini berangkat fastboatnya itu berangkat pukul 8 menuju ke Nusa Penida, sahabat Hidayah Tour. Nah, pelabuhan yang saat ini gue sambangi namanya adalah Pantai Matahari Terbit, ya kan? Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini adalah salah satu pelabuhan yang akan membawa kita menuju ke Nusa Penida. Seperti apa cerita di Nusa Penida dan perjalanan ke sana? Ayo ikutin kita terus ya. Nah, sahabat Hidayah Tour, sekarang gue udah ada di dalam fastboatnya. Fastboat ini namanya adalah The Angkal Fastboat. Seperti yang kita lihat di sini, kalau sahabat Hidayah Tour bisa cek, sudah diberi tanda silang seperti ini. Social distancingnya sudah diberlakukan, sahabat Hidayah Tour. Di The Angkal Fastboat ini, di belakang juga ada. Dan di atas ini bisa kita lihat semua live vest-nya juga lengkap, sahabat Hidayah Tour. Jadi tinggal diambil saja. Sahabat Hidayah Tour, gue baru sampai banget nih di Nusa Penida, masih di pelabuhannya. Ayo kita langsung aja cari driver kita ya. Sahabat Hidayah Tour, gue udah berlabuh nih di Pulau Nusa Penida, sekitar 45 menit perjalanan saja dari Pulau Bali menuju Pulau Nusa Penida. Di pelabuhannya bisa dilihat nih, sahabat Hidayah Tour, lautnya biru, udah mengundang banget buat nyemplung ya. Kemudian ada perbukitan juga di sana. Ini baru di pelabuhan aja, belum lagi di pulau di daerah tengah pulaunya, sahabat Hidayah Tour. Nah, Hidayah Tour bekerja sama dengan The Angkal Resort. Jadi saat ini gue menggunakan servis dari The Angkal Resort selama berada di Nusa Penida, sahabat Hidayah Tour. Salah satu kelebihannya The Angkal Resort adalah mereka menyediakan shuttle yang akan menjemput semua tamu-tamu di Hidayah Tour langsung dari pelabuhan, berkeliling Nusa Penida, dan nanti untuk check-in juga di sore hari ke Angkal Resort. Nah, orangnya sudah sampai di sini. Ayo kita langsung saja ketemu ke sana, sahabat Hidayah Tour. Halo. Oh, ini harus disemprot dulu ya, Mas ya? Oke.
Nah, sahabat Hidayatur, sekarang gue udah dalam perjalanan nih di dalam mobilnya The Angkal Resort, sahabat Hidayatur. Kalau bisa gue cerita sedikit tentang Nusa Penida. Pulau ini terletak di Kabupaten Klungkung, sahabat Hidayatur, part of the east of Bali. Jadi adanya di lokasinya itu di sebelah timurnya Bali, sahabat Hidayatur. Terpisah dari Pulau Bali, seperti yang tadi gue bilang, itu jaraknya sekitar 45 menit dengan fastboat dari Pelabuhan Sanur, sahabat Hidayatur. Nah, Pulau Nusa Penida ini terdiri dari 3 gugusan pulau, sahabat Hidayatur. Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Ketiga pulau ini itu termasuk ke dalam gugusan kecamatan Nusa Penida. Nusa artinya sebenarnya pulau, sahabat Hidayatur. Jadi Penida itu adalah sebenarnya nama pulaunya. Nah, tekstur tanah di Nusa Penida ini beda dengan tekstur tanah let's say di Ubud, contohnya, sahabat Hidayatur. Bedanya adalah di sini teksturnya kapur dan bebatuan, sahabat Hidayatur. Sehingga sepanjang perjalanan ini, sahabat Hidayatur, nanti akan menemui jalanan yang lumayan bumpy, dan tekstur tanahnya itu berdebu juga, sahabat Hidayatur, sepanjang perjalanan. Nah, di Nusa Penida ini ada 2 titik untuk kita bisa jalan-jalan dan menikmati lokasi wisatanya, yaitu di West Point dan juga di East Point, sahabat Hidayatur. Di West Point itu ada 4 lokasi wisata yang bisa kita kunjungi. Pertama itu ada Angeles Billabong dan Broken Beach. Mereka 2 tempat wisata ini terletak di satu tempat yang sama, within walking distance, dan parkirannya pun satu aja, sahabat Hidayatur. Kemudian Kelingking Beach, tempat yang sangat terkenal dan instagramable banget. Jadi kalau sahabat Hidayatur search Nusa Penida, pasti yang munculnya itu adalah Kelingking Beach. Dan yang keempat adalah Crystal Bay. Di Crystal Bay ini, sahabat Hidayatur, bisa berenang dan menikmati beberapa aktivitas yang seru ada di sana, sahabat Hidayatur. Saat ini kita akan mengunjungi West Point-nya dulu, sahabat Hidayatur, dan besok kita baru mengunjungi East Point-nya. Nah, destinasi yang pertama yang akan kita kunjungi adalah Angeles Billabong dan Broken Beach. Ayo ikuti terus perjalanan gue selama di Nusa Penida. Sahabat Hidayatur, inilah destinasi pertama kita di West Point-nya Nusa Penida, yaitu Angeles Billabong dan Broken Beach. Ini adalah 2 lokasi wisata yang satu tempat parkirannya dan jaraknya hanya within walking distance, sahabat Hidayatur. Tempatnya ada di bawah sana, yang destinasi yang pertamanya yaitu Angeles Billabong. Kita terus aja ke bawah ya, sahabat Hidayatur. Ayo ikutin terus. Sahabat Hidayatur, ini udah mau hampir sampai ke Angeles Billabong di bawah sana. Seperti bisa kita lihat, warnanya kontras sekali, warna biru laut dan juga warna hitam dan kecoklatannya karang-karang ini, sahabat Hidayatur. Kita langsung aja terus ke bawah ya. Sahabat Hidayatur, kenapa namanya Angeles Billabong? Menurut mitos warga setempat, konon katanya, sahabat Hidayatur, di teluk yang ini, yang seperti kolam ini, sahabat Hidayatur, di sini adalah tempat pemandiannya para bidadari. Itulah kenapa ini dinamainya sebagai Angeles Billabong. Nah, sebenarnya strukturnya itu adalah wadah karang seperti ini, sahabat Hidayatur, yang dikelilingi oleh tebing dan diisi oleh air laut seperti itu. Bukan? Ayo segera ke Nusa Penida. Hihau!
melelahkan tapi terbayar sahabat Widayatur dengan pemandangan di Broken Beach ini. Lihat aja nih di sana. Lihat di sana. Seperti ada jembatan gitu sahabat Widayatur, di bawahnya bolong. Dan ini jernih banget, kayak mengundang banget kita untuk terjun ke bawah. Luar biasa. Sahabat Widayatur, saat ini kita akhirnya sampai di destinasi terakhir kita untuk hari ketiga ini sahabat Widayatur ya, yaitu Crystal Bay. Nah sahabat Widayatur, ini salah satu pantai yang bisa kita kunjungin dan bisa kita nyemplung ke pantainya sahabat Widayatur. Beda dengan Angels Billabong dan Broken Beach tadi, dan Clinking Beach juga itu sulit untuk dijangkau air lautnya sahabat Widayatur. Tapi yang ini, aduh, ngundang banget nggak sih ini suara deru ombaknya sahabat Widayatur. Ayo kita langsung ke dalam aja yuk. Sekarang pas banget sahabat Widayatur, lagi nggak ada orang di sini karena posisinya memang wisatawan lagi terbatas ke Nusa Penida sahabat Widayatur. Dan di sini pantainya serasa milik sendiri sahabat Widayatur. Seperti yang bisa dilihat, gue udah mau banget nyemplung ke sana, tapi nggak mau ada di kamera ya sahabat Widayatur ya, karena itu privat. Oke, oleh karena itu inilah destinasi terakhir kita untuk hari ini. Habis ini gue akan check-in langsung ke The Angkal Resort, sahabat Widayatur. Ikutin perjalanan gue terus sebelum akhirnya nanti kita check-in di The Angkal Resort. Dadah! Sahabat Widayatur, gue udah sampai nih di lokasi kedua West Point-nya Nusa Penida, yaitu Clinking Beach. Ini masih di daerah parkirannya. Kita langsung coba aja cek ke lokasi Clinking Beach-nya langsung. Ayo. Sahabat Widayatur, kalau nge-search di Instagram atau di Google, ketiknya Nusa Penida, yang keluar itu adalah gambar ini sahabat Widayatur. Tapi di sini belum kelihatan ya. Nah, di depan, tepat di depan pagar itu sahabat Widayatur bisa melihat keindahannya Clinking Beach. Ayo ikutin terus sini. Ya bukan sahabat Widayatur, inilah salah satu surga tersembunyi yang ada di Nusa Penida, Clinking Beach. Dan biasanya foto di sini aja itu udah cukup banget sahabat Widayatur. Tapi kalau sahabat Widayatur merasa belum puas nih di atas ini, sahabat Widayatur bisa ke bawah sana. Kalau bisa di zoom ke bawah sana, sahabat Widayatur bisa disaksikan itu ada jalan kecilnya, ya kan, sampai ke bawah sana. Dan bisa sampai ke pasir yang putih itu sahabat Widayatur.
Nah, untuk sampai di pasir yang putih itu, it takes time around an hour and a half untuk turun dan juga another an hour and a half untuk naik, sahabat Hidayah. Sehingga harus makan waktu seharian kalau kita mau menikmati sampai ke bawah dasar Kelingking Beach ini. Namun di sini aja sebenarnya udah cukup, udah ciamik banget. Tapi nggak ada salahnya kita coba agak ke bawah dikit biar fotonya makin mendekat ke Kelingking Beach-nya. Ayo ikutin gue terus yuk. Kita pegangan ke sini karena ini nggak ada pengaman sama sekali ke bawah, sahabat Hidayah. Gue sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap nih di sini ya. Dan inilah keindahannya surga tersembunyi Kelingking Beach di Nusa Penida. Ayo segera ke Bali. Woohoo! Nah, sahabat Hidayah Tour, setelah lelah seharian ini gue berkeliling di West Point-nya Nusa Penida, akhirnya gue sampai di tempat menginap untuk malam ini di paket tour yang kali ini, yaitu di The Angkal Resort Nusa Penida. Nah, sahabat Hidayah Tour, sebelum kita masuk, protokol kesehatan di sini cukup ketat, jadi kita harus tetap patuhi. Pertama-tama adalah koper kita akan di spray dulu dengan disinfektan ya sebelum masuk. Nah, setelah kopernya selesai di spray disinfektan, kita harus cuci tangan dulu nih, sahabat Hidayah Tour ya. Setelah selesai cuci tangan, berarti kita harus cek suhu tubuh dulu ya Pak ya. Oke. Oke, berarti ini harus cuci tangan lagi ya? Jadi kita cuci tangan lagi, sahabat Hidayah Tour. Reservasi atas nama Meti ya. Kita cek dulu ya. Baik. Oke, jadi di sini reservasi atas nama Meti untuk 1 malam ya? Betul. Oke, untuk kamarnya itu kamar 207. 207. Oke. Boleh ternyata ke kamar? Oh boleh, terima kasih. Nah, sahabat Hidayah Tour, gue udah dapat kuncinya ke kamar gue, udah cukup lelah sehari ini berjalan, sahabat Hidayah Tour. Sekarang gue mau istirahat dulu. Mau lihat seperti apa kamarnya? Ayo ikutin terus perjalanan gue di The Angkal Resort. Nah, sahabat Hidayah Tour, gue sekarang udah sampai di kamarnya dan udah pegang kunci kamarnya. Seperti apa dalamnya, ayo kita coba lihat yuk. Wah, ini luas banget nih sahabat Hidayah Tour ya. Kamarnya lumayan luas. Di sini ada 1 queen bed, kemudian juga ada sofa bed di sini, dilengkapi dengan handuk untuk berenang, sahabat Hidayah Tour. Kemudian juga di sini kita lihat ada lengkap, ada water kettle-nya juga, dan juga teh, kopi, dan gulanya. Di bawah ada minibar, sahabat Hidayah Tour. Di sini ada lemarinya. Kita cek coba di dalam lemarinya ada apa saja. Oh, ada bathrobe juga, diberikan bathrobe, sahabat Hidayah Tour ya. Ada 2 unit.
Nah, kemudian sahabat Widayatur, yang terpenting dari semua hotel di era new normal ini adalah dua hal ini sahabat Widayatur. Jadi, The Angkal Resort juga turut menyediakan satu masker yang dibungkus plastik seperti ini dan satu hand sanitizer ini sahabat Widayatur. Nah, ini untuk kamarnya. Coba kita cek toiletnya seperti apa ya. Wah, luar biasa sahabat Widayatur. Ini outdoor bathroom sahabat Widayatur. Ini kita bisa lihat banyak tumbuhan di sebelah kiri sini. Nah, di sebelah kanan sini amenitiesnya juga lengkap seperti hotel-hotel lainnya. Menyediakan ada dental kit, kemudian ada sisir juga, kemudian ada shampoo, ada conditioner, dan juga ada satu body lotion. Dilengkapi juga dengan handuk di bagian sini sahabat Widayatur, dan hair dryer di sini. Dan ini toilet bowl-nya ada di sebelah sini dan menggunakan standing shower seperti ini. Nah, total luas kamarnya ini termasuk balkoni sampai ke sini itu adalah 50 square meter. Itu lumayan spacious ya sahabat Widayatur untuk sekelas resort yang ada di Nusa Penida. Bangun pagi-pagi di The Angkal Resort Nusa Penida ini bener-bener surprising banget sahabat Widayatur. Lihat deh, ini view-nya Ciamik langsung menghadap ke timur. Jadi dapat sunrise pagi-pagi sahabat Widayatur. Dengan pemandangan infinity pool-nya yang langsung menghadap ke laut ini bener-bener luar biasa, berasa di surga tersembunyi banget. Udah deh ya, gue mau berenang dulu aja kali itu. Good morning sahabat Widayatur. Jadi setelah tadi pagi gue catching sunrise di infinity poolnya The Angkal Resort, sekarang udah menunjukkan pukul 7:30 pagi nih. Gue mau breakfast ya kan. Nah, ada bonus yang sahabat Widayatur bisa dapat rasakan di sini kalau sahabat Widayatur membeli paket 4 hari 3 malam kembali ke Bali ini lewat Widayatur sahabat Widayatur. Nah, bonus yang sahabat Widayatur bisa rasakan adalah floating breakfast. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lihat. Nanti breakfastnya udah mau datang katanya. Kita tungguin dulu yuk. Chefnya juga berbentuk hati nih sahabat Widayatur. Luar biasa. Jadi ini mau di floating di sini ya Mbok ya? Oke, baik-baik. Hati-hati Mbok, hati-hati. Nah sahabat Widayatur, saat ini waktunya gue menikmati floating breakfast ini. Jadi settingannya seperti ini sahabat Widayatur, pakai keranjang bentuknya hati. Coba lihat apa aja ada yang ada di dalam ini sahabat Widayatur ya. Untuk minumannya ada 3 jenis. Di sini ada teh, ya tehnya hangat sahabat Widayatur. Kemudian kopi juga ya ada di sini. Kemudian juga ada jus jeruk. Kemudian di sini ada mix veggies, capcay ya. Kemudian di sebelah sini untuk main course-nya ada mie goreng dengan topping telur mata sapi sahabat Widayatur. Ada empingnya juga. Ada sendok garpu, pisau lengkap. Terus ada ininya juga sahabat Widayatur ya. Bunga jepunnya. Yuk kita coba sarapan langsung aja yuk. Minum dulu ya. Sahabat Widayatur, ini saatnya gue menikmati keindahan sarapan ini, floating breakfast dengan pemandangan langsung lepas ke laut timur Nusa Penida sahabat Widayatur di infinity poolnya The Angkal Resort. Oleh karena itu tunggu apa lagi, ayo nikmati 4 hari 3 malam kembali ke Bali, petualangan di surga tersembunyi Menjangan dan Nusa Penida bersama Dwi Widayatur dan The Angkal Resort.
Selamat pagi sahabat Widaya Tour. Nah ini udah hari terakhir nih di tour kita 4 hari 3 malam kembali ke Bali. Nah saat ini gue udah check out dari kamar di The Angkal Resort. Dan hari ini, hari terakhir ini kita akan berkeliling di East Point-nya Nusa Penida sahabat Widaya Tour. Ada 3 destinasi yang akan kita kunjungi hari ini. Oleh karena itu sahabat Widaya Tour, kalau penasaran ikutin terus perjalanan kita di East Nusa Penida. Ada 3 destinasi yang akan kita kunjungi hari ini sahabat Widaya Tour. Pertama yaitu Rumah Pohon, kedua Diamond Beach, dan ketiga Atuh Beach. Nah 3 destinasi ini adalah tempat-tempat yang ciamik nih di bagian timurnya Nusa Penida. Kita pertama-tama akan mengunjungi Rumah Pohon dulu. Ayo ikutin terus perjalanannya. Nah kita udah sampai nih di parkirannya Rumah Pohon sahabat Widaya Tour. Protokol kesehatan di sini juga sudah mulai diterapkan. Kita sebelum masuk ke area Rumah Pohonnya harus cuci tangan dulu ya. Cuci tangan aja, ini view-nya langsung ke laut nih sahabat Widaya Tour di belakang ya. Dan untuk menuju ke Rumah Pohon kita harus jalan kaki dulu ke sana. Ayo kita coba lihat seperti apa bentuk Rumah Pohon. Nah sahabat Widaya Tour, akhirnya sampai nih di bawah tempat Rumah Pohon tadi setelah perjalanan turun tangga yang lumayan ekstrim. Nah sebenarnya Rumah Pohonnya yang ini sahabat Widaya Tour ya. Ini Rumah Pohonnya, dan untuk mengambil foto yang ciamik seperti yang terlihat di Instagram itu dari atas sana sahabat Widaya Tour. Kenapa ada Rumah Pohon ini di sini? Karena pemandangan yang disediakan di sini luar biasa, surga tersembunyinya sahabat Widaya Tour. Di sebelah kanan sana itu adalah surga tersembunyinya. Sebenarnya Rumah Pohon ini menghadap ke Diamond Beach di sebelah sana ya. Jadi kalau kita mau ke Diamond Beach nanti kita akan lewat tangga yang kelihatan di sana sahabat Widaya Tour. Kalau boleh di zoom sedikit. Nah tangga yang itu. Nah sebenarnya view-nya sama Diamond Beach dan Rumah Pohon ini, tapi dilihat dari angle yang berbeda. Warga lokal di sini memanggil daerah ini sebagai Raja Ampatnya Nusa Penida sahabat Widaya Tour. Bahkan Raja Ampatnya Bali. Karena ini pemandangannya hampir sama seperti di daerah Piai Nemo, daerah Wayak, di daerah Raja Ampat sahabat Widaya Tour. Nah, sekarang udah melihat keindahannya dari sini. Di sana ada tangga lagi untuk naik ke atas. Kita coba cek seindah apa dari atas sana yuk. Kalau adrenalin sahabat Widaya Tour cukup terpacu, naik sampai ke atas ini benar-benar terbayarkan semua lelahnya turun dari tangga yang tadi sahabat Widaya Tour. Ini 360 degree views dari kanan sampai ke kiri, depan, belakang, semuanya indah sahabat Widaya Tour. Lihat aja deh. Sahabat Widaya Tour, tidak jauh dari Rumah Pohon tadi, ini kita udah menuju ke Diamond Beach.
nggak nyampe 10 menit kok sahabat Budaya Tour ya, dengan mobil dari Rumah Pohon ke parkirannya Diamond Beach ini. Jalannya seperti ini, lebih tidak ekstrim dibanding Rumah Pohon tadi. Sahabat Budaya Tour, itu dia Diamond Beach ada di bawah sana dan kita harus melewati tangga ini dulu untuk sampai ke sana. Tapi foto-foto di sini aja ini udah cukup, udah ciamik banget nih sahabat Budaya Tour. Ayo kita ambil foto dulu ya di sini. Nah sahabat Budaya Tour, ini dia Diamond Beach. Kenapa dipanggilnya Diamond Beach? Karena itu ada satu pulau tanjung gitu di sana sahabat Budaya Tour yang terlihat seperti berlian, batu berlian. Nanti kalau spot foto yang bagusnya sini adalah kayak begini sahabat Budaya Tour. Jadi seolah di jari kita itu ada diamondnya ya kan. Nah itu dia diamondnya di sana. Kalau ke bawah itu naiknya agak PR sahabat Budaya Tour. Jadi sampai di sini aja sebenarnya udah cukup banget. Indah bukan? Ayo segera ke Nusa Penida, ayo! Woo! Sahabat Budaya Tour, masih gak jauh nih dari Diamond Beach tadi. Sekarang kita udah mau OTW ke Atuh Beach. Nah di bawah sana ada warung-warung sahabat Budaya Tour dan perjalanan juga masih lumayan ekstrim. Namun jalannya udah rapi seperti ini. Turunan dan tanjakannya aja nih yang agak sedikit melelahkan, tapi tetap memacu adrenalin kita. Ayo kita lihat seperti apa keindahan Atuh Beach di bawah sana. Yuk ikutin terus. Jadi kalau dibilang Nusa Penida ini surga tersembunyi, ini bener banget sahabat Budaya Tour. Semua lokasi wisata di sini tersembunyi banget. Jalannya aja begini ya sampai ke bawah nih. Keren banget gila. Sumpah keren banget. Sahabat Budaya Tour, inilah tempat terakhir spot kita di tour 4 hari 3 malam kembali ke Bali. Petualangan di surga tersembunyi Menjangan dan Nusa Penida. Lokasi saat ini adalah di Atuh Beach, sahabat Budaya Tour. Inilah lokasi terakhirnya dan habis ini akan langsung balik lagi ke airport. Oleh karena itu sebelum gue pulang, gue mau nikmatin di Nusa Penida Tour, mau berenang dulu. Sampai jumpa di virtual tour Budaya Tour selanjutnya. Dadah! Woohoo!